Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya lanjutkan untuk materinya di Matematika Ekonomi 2, tentang simplex method oleh saya, Shahrul Rohmatil Ajijah, dan sumbernya tetap dari Hassler, kali ini di chapter 7, section 4. Persamaan diminta untuk mencari maximizing nilai Z sama dengan 5x1 plus 4x2, subject to, constraint-nya adalah x1 plus x2 kurang dari sama dengan 20, 2x1 plus x2 kurang dari sama dengan 35, min 3x1 plus x2 kurang dari sama dengan 12, di mana x1 dan x2 itu nilainya harus positif. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita harus merubah persamaan Z ini menjadi Z sama dengan 0, menjadi sama dengan 0 persamaannya. Sehingga Z dikurangi 5x1 karena pindah ruas, min 4x2 sama dengan 0. Begitu. Maka kita bisa membuat simplex tabel yang dari persamaan ini, karena ini ada 3 persamaan constraint, maka kita akan memiliki 3 slack. Jadi slack itu bilangan positif ya. Slack 1, slack 2, kemudian slack 3. Kita akan memiliki 3 slack, sehingga yang kita miliki nanti adalah X1, X2, kemudian ada slack 1, slack 2, slack 3, kemudian ada nilai Z-nya, nah, terus ini adalah result-nya berapa. Nah, ini yang ada di sisi kiri, maka ini punyanya slack 1, ini adalah slack 2, slack 3, dan Z. Gitu. Maka dari persamaan pertama, kita punya masukkan nilai X1, 1, X2-nya 1, karena ini memiliki slack 1, maka slack 1-nya nilainya 1, slack 2 nggak punya, slack 3 nggak punya, Z-nya nggak punya, result-nya berapa? Yaitu 20. Kemudian untuk persamaan yang kedua, berarti ini X1-nya 2, X2-nya 1, slack 1 nggak punya karena punya persamaan pertama, dia punya slack 2 yaitu 1, slack 3-nya 0, Z-nya 0, result-nya 35. Kemudian persamaan 3, ini min 3, X1-nya, X2-nya 1, slack 1-nya nggak punya, slack 2 nggak ada, dia punya slack 3, Z-nya juga nggak punya, tapi result-nya 12. Kemudian dari persamaan Z di sini, maka dia punya min 5, X1, min 4, X2, slack nggak ada, Z-nya di sini nilainya 1 dan result-nya 0. Seperti ini tabel simplex tabel kita yang pertama, yang awal. Gitu ya. Nah, langkah selanjutnya kita ini yang disebut dengan indikator ya. Nah, di sini indikatornya selama ada indikatornya masih negatif, maka masih bisa kita kerjakan. Tapi kalau indikatornya udah positif, maka ini udah selesai, istilahnya gitu. Setelah tahu indikatornya, oh ada yang negatif, pilih negatif yang paling kecil, yaitu di sini. Sehingga ini yang disebut dengan entering variable. Entering ya. Gitulah tulisannya agak ini. Kemudian kita mencari namanya quotient. Quotient ini karena kita udah mendapatkan entering variabelnya, berarti ini adalah pembagi untuk resultnya, sehingga kita bisa mendapatkan quotient. Quotient-nya adalah 20 dibagi 1, terus 35 dibagi 2, 12 dibagi min 3. Maka ini sama dengan 20, ini 17,5, kemudian ini min 4. Nah, quotient ini kita cari yang paling kecil, tetapi yang tidak negatif. Sehingga kalau ini negatif, maka kita hapus. Kita nggak bisa menentukan ini untuk mencari departing variable. Sehingga antara pilihannya adalah 20 sama 17,5, maka 12,5 ini menunjukkan bahwa di slack 2 ini adalah disebut dengan departing variable. Gitu. Sehingga kita akan yang namanya departing variable berarti kan yang beririsan di sini ya. Nah, ini kita harus membuat menjadi sama dengan 1 sehingga yang lain harus 0 kayak gitu. Itu langkah pertama untuk menyelesaikan simplex.
pertama dan kita udah menemukan departing variabelnya yang mana, yaitu di angka 2 ini kan, maka ini adalah penyelesaian untuk X1. Jadi urut gitu ya. Jadi kalau udah dapat departing variabelnya, maka kita bisa dapetin itu di situ adalah posisi X1-nya. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, X1 di sini dia harus untuk departing variabelnya harus berupa 1, yang lain harus berupa 0 gitu ya. Kita usahakan seperti itu, semaksimal mungkin kayak gitu. Sehingga agar ini menjadi 1, caranya paling simple. Untuk menyelesaikan soal simplex ini kalian hanya bisa pertama harus mengalihkan dengan angka ya. Harus mengalihkan dengan angka, entah itu angkanya positif atau negatif. Kemudian yang kedua adalah bisa menambahkan atau ya menambahkan dengan row yang lain. Jadi misalnya ini adalah row 1, ini row 2, ini row 3, ini row 4 kayak gitu. Nggak bisa kalian misalnya biar ini saya kalikan aja 0 gitu, jadi habis deh cepet gitu kan, nggak boleh kayak gitu. Sehingga langkah pertama kita adalah mengalihkan row 2 dengan setengah kayak gitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan kita tulis ulang. Saya suka kayak gitu. Jadi tabel yang di atas ini itu adalah untuk menentukan. Jadi tulisan di sini bukan hasilnya, tapi untuk tabel selanjutnya itu harus kalian underline ya. Jadi hasilnya akan kita tulis ulang karena yang row 1 nggak ada perubahan ya, 1, 1 gitu. Nggak ada perubahan. Kemudian baru yang row kedua ini menjadi 2 dikalikan setengah kan 1. Berarti 1, kemudian setengah, 0, setengah, 0, 0, kemudian 35/2. Yang lain tetap kita tulis ulang. Gitu. Ini min 5, min 4, 0, 0, 0, 1, 0. Setiap kalian memiliki simplex baru, kalian tetap lihat di indikatornya apakah masih ada yang negatif. Kalau masih ada yang negatif, terusin lagi gitu kan. Karena ini masih negatif, maka dia akan tetap terus gitu. Baik, selanjutnya adalah membuat bagaimana angka 1 sama min 3, min 5 ini bisa seminimal mungkin bisa jadi 0, semaksimal mungkin bisa jadi 0. Maka langkah pertama bisa kita row yang pertama ini, jadi row pertama ini kita tambahkan negatif dari row kedua, bisa kan? Negatif 1 dikalikan row kedua. Bisa ya, nanti 1 dikurangi negatif 1 kan nanti estimasinya akan 0 gitu. Terus yang row ketiga ini juga bisa kita tambahkan negatif 3 ya, bukan negatif 3 sih, biar habis berarti 3 dikalikan row 2. Kenapa patokannya row 2? Karena row 2 tadi adalah departing variabelnya dan dia sudah sama dengan 1 gitu. Kemudian untuk yang row keempat ini bisa kita jadikan 0 juga ketika dikalikan 5 kali R2. Kayak gitu dikurangi dengan sistem yang tadi, maka hasilnya adalah untuk X1, X2, S1, S2, S3, Z, dan R itu menjadi ini habis 0, setengah, 1, min setengah, 0, 0, kemudian ini 5/2, ini 1, setengah, 0, setengah, 0, 0, 35/2, 0, 5/2, 0, 3/2, 1, 0, 129/2. Ini biarin aja per-peran gitu, jadi biar nggak 2 kali kerja, nggak usah dikoma-komakan. Kemudian 0, 5/2, 0, 1, dan 175/2. Nah, kita udah menemukan nih bahwa di selain departing variable udah jadi 0 semua. Hore gitu kan. Tapi ternyata meskipun ini udah 0 semua, tetapi di indikatornya masih ada angka negatif, maka kita belum selesai perjalanan kita gitu ya. Nah, ini tadi kan memang untuk X1 ya, row 2-nya. Oleh karena itu kita kembali ke langkah awal, kita mencari
apa namanya, entering variabelnya yang bernilai negatif paling kecil, kemudian kita cari quotient lagi. Quotient lagi, berarti di sini kan 5/2-nya ini langsung saya bagi setengah. Kemudian ini langsung dibagi setengah juga, ini dibagi 5/2, dan ini, oh ya, udah ini aja ya. Maka ini hasilnya adalah 5, 35, dan 25, 4/5. Mana yang paling kecil? Ya ini ya. Maka ini adalah departing variabelnya. Sehingga ini adalah departing variabelnya yang beririsan, ini sama enteringnya, berarti setengah ini yang menjadi departing variabelnya untuk X2. Kayak gitu. Nah, sekarang kita variabelnya, yaitu di sini tadi ya. Maka ini adalah perwakilannya X1, sehingga ini adalah X2. Sehingga kita bisa mencari lagi, kita upayakan gimana caranya ini menjadi 1 dan yang lain menjadi 0. Maka langkah pertama, kita bisa merubah dulu, kita habisin dulu yang lain, misal ini, terserah ya, kita mau ini kalikan 2 dulu atau gimana terserah, tapi kayaknya karena ini angkanya kurang lebih sama, jadi kayak setengah 5/2 dan itu yang di departing variabelnya setengah, maka saya lebih memilih kita carikan di sini row 2 ditambah dengan negatif 1 kali R1, kemudian sehingga setengah ditambah dengan negatif setengah kan nanti habis. Kemudian ini row 3, ini row 3 ya. Ini row 3 ditambah dengan negatif 5/2 dari row 1. Harapannya juga habis untuk yang ini. Kemudian yang untuk nilai Z-nya berarti row 4 kita tambah dengan 3 kali row 1. Harapannya juga akan habis. Sehingga hasilnya ini kita tulis ulang lagi. Yang row 1 kan belum ada perubahan tuh. Berarti min setengah 0, 0, 5/2. Maka yang row 2 ini menjadi 1 ditambah negatif 1 kali 0 berarti tetap 1 gitu. 1, 0, min 1, 1, 0, 0, terus ini jadi 15, terus 0, 0, min 5, 4, 1, 0, dan ini jadi 52, kemudian ini 0, 0, 3, 1, 0, 1, dan ini 95. Maka kita bisa ketemu di sini. Yang lain sudah jadi 0, ini tinggal sekarang lanjutnya ini adalah 2 kali R1 gitu kan. Maka tinggal menjadi 0, 1, 1, kemudian min 1 begitu, terus 0, 0, 5. Yang lain kita tulis ulang, berarti 1, 0, min 1, 1, 0, 0, 15, 0, 0, min 5, 4, 1, 0, 5, 2, terus ini 0, 0, 3, 1, 0, 1, 9, 5. Kita cek ya. Ini adalah punyanya X1, punyanya X2, dan ini adalah select 3, dan ini adalah Z-nya. Terus select-nya kan nggak perlu, maksudnya select 3 nggak masalah, yang penting di departing untuk X1, X2-nya udah ketemu seperti ini 1, dan sisanya ini 0. Maka ketemu solusinya, kayak gitu. Sehingga sekarang kita, karena ini sudah, apa namanya, variabelnya, karena indikatornya, menyebut indikator susah banget. Jadi karena indikatornya udah nggak ada yang negatif, maka selesailah persamaan ini. Sehingga maksimum value-nya adalah 95, ini nilai maksimumnya, dengan X2-nya 5 dan X1 15. Begitu.